Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-din wa atamma alaina an-ni'mah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa menghadirkan dalam kesadaran kita, dalam detik-detik kita, menit-menit kita, jam kita, untuk selalu ingat akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepada kita semuanya. Sejak kita bangun tidur sampai detik ini, dan selanjutnya Allah senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Bahkan sesuatu yang kadang-kadang kita sangka sebagai suatu ujian, ternyata di balik ujian itu mengandung satu kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak cukup bagi kita semuanya untuk mengatakan atau menyadari bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita harus mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwa orang-orang musyrik, orang-orang kafir zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit bumi, siapakah yang memberikan rizki, siapakah yang menyediakan oksigen yang tidak henti-hentinya kita hirup ini, siapakah yang menyediakan air yang kita minum, kira-kira begitu kalau ditanyakan pada mereka. Maka mereka akan menjawab, Allah. Allah yang menciptakannya, Allah yang menyediakannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul alhamdulillah, katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai satu pengakuan, sebagai ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan tersebut. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita yang sudah membimbing kita semuanya
yang begitu pedulinya kepada kita semuanya, yang begitu sakit perasaan beliau ketika melihat umatnya tersesat. Umatnya akan terjatuh ke neraka jahanam. Maka kemudian beliau mengingatkan, memberikan peringatan agar umatnya selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, ini adalah agama yang rahmatan lil alamin, membawa kerahmatan, kebaikan untuk kita semuanya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menurunkan agamanya bukan untuk menyusahkan kita semuanya, tetapi untuk memberikan kebahagiaan kepada kita semuanya. Bukan saja dalam kehidupan dunia ini, tetapi sampai akhirat nanti. Allah sudah menjelaskan agama ini dengan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, bahkan dengan semudah-mudahnya, sehingga kita semuanya kadang-kadang tanpa perlu dengan penjelasan yang sangat rumit kita bisa memahami sesuatu yang baik dan buruk. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanyakan kepada kita semuanya, maukah ketika orang lain itu berbuat buruk kepada kita semuanya? Atau sukakah kita orang lain berbuat buruk kepada kita? Tentu kita semuanya mengatakan tidak. Maukah orang lain merugikan kita? Tentu kita pun juga akan mengatakan tidak mau. Maka sebetulnya jawaban ini, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah cukuplah untuk menjelaskan sebagian hal yang tentunya perlu kita hindari, perlu kita tinggalkan. Maka Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang menggunakan satu kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, bahkan menggunakan makhluk, tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain sebagainya sebagai ibarat bagi kita semuanya untuk memahami ajaran-ajarannya. Maka berkaitan dengan apa yang sudah, pertanyaan yang sudah disampaikan kepada diri kita semuanya tadi, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin atau surat At-Tatfif juga bertanya atau menjelaskan kepada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celakalah al-mutaffifin, orang-orang yang melakukan tatfif. Allah Subhanahu wa taala langsung menjelaskan apakah yang dimaksud dengan at-tatfif itu. Siapakah orang-orang yang melakukan tatfif itu? Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang ketika menerima timbangan dari manusia, mereka ingin agar timbangannya disempurnakan. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah begitu fitrah kita semuanya? Dalam bermuamalah dengan manusia, dalam berjual beli, kita tentu akan mendapatkan yang terbaik dari orang yang menjualnya kepada kita. Ketika menakar, maka kita pun menginginkan agar takaran itu adalah takaran yang sempurna. Bahkan sering sekali kita menginginkan dilebihkan takarannya. Ketika menimbang pun juga begitu. Seseorang menimbang untuk kita semuanya, kita pun menginginkan agar timbangan itu disempurnakan untuk kita semuanya. Dalam bahasa kita sering minta timbangannya diangeti. Dan memang begitulah kita menginginkan. Tapi sayangnya kadang-kadang timbangan kita, takaran kita terhadap orang lain itu kadang-kadang tidak sempurna. Kita minta disempurnakan, tetapi ketika kita menimbang untuk orang lain kita tidak
menyempurnakan timbangan dan tidak menyempurnakan takaran. Maka inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-mutaffifin, orang-orang yang curang. Orang-orang yang menginginkan keuntungan dari orang lain tetapi ketika berlaku kepada orang lain selalu merugikan. Tentunya kita semuanya tidak menginginkan hal tersebut. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini tentunya tidak sekedar takar menakar, timbang menimbang ketika seseorang bermuamalah dengan manusia dalam hal jual beli. Timbangan yang adil, takaran yang pas ini mestinya menjadi prinsip kita semuanya. Dalam hal kita berpikir, dalam melakukan banyak hal, mestinya kita harus selalu menimbang dengan benar. Maka seseorang yang dalam pikirannya tidak ada timbangan yang benar, maka tentu dia akan melakukan sesuatu yang tidak benar. Maka sebetulnya ini jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kita kiaskan kepada berbagai macam hal yang selalu kita lakukan dalam setiap hari. Kita tentu tidak mau ketika harta kita diambil orang lain dengan cara tidak benar. Maka ketika kita sudah mempunyai satu timbangan yang benar, maka kita pun tidak ingin mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar. Kita mencari pekerjaan misalnya, dengan dilakukan seleksi, ujian, dan kita sudah melakukan proses-proses itu dengan benar. Tetapi kemudian ternyata nilai kita sudah memenuhi syarat untuk menjadi atau mendapatkan pekerjaan itu. Tiba-tiba ada orang lain yang mengambil hak kita karena melalui jalan belakang, karena melalui suap dan lain sebagainya. Maka tentu kita tidak suka dan tidak menginginkan itu terjadi pada kita semuanya. Tapi sayangnya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyaknya orang itu sekarang itu melakukan hal demikian. Sesuatu yang tidak ingin terjadi pada dirinya ternyata dilakukan terhadap orang lain. Tidak suka harta bendanya dicuri, tetapi kemudian mencuri. Tidak suka melihat korupsi, apalagi kalau yang dikorupsi itu di situ ada hak-haknya, tetapi ketika mendapatkan kesempatan untuk melakukan korupsi, dia melakukan satu korupsi. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika timbangan ini sekali lagi, takaran ini selalu kita pegang, maka cukuplah bagi kita semuanya untuk bisa meninggalkan banyak hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dijelaskan secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita semuanya sudah mengetahuinya. Maka kadang-kadang cukuplah bagi kita semuanya untuk bertanya kepada hati kecil kita semuanya. Rasulullah pun juga demikian ketika ditanya oleh para sahabatnya. Maka Rasulullah SAW cukup menjawab, istafti qalbaka, tanyalah kepada hati kecil kamu semuanya. Apakah hal itu baik? Apakah itu buruk? Apakah hal itu ketika terjadi pada kalian suka atau tidak? Maka dengan bertanya kepada hati kecil kita semuanya, maka kemudian kita akan tahu apa jawabannya. Apakah kita akan melakukan hal tersebut atau kita akan meninggalkan hal tersebut. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Masyarul muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pangkal dari semua hal yang kadang-kadang kita itu merugikan orang lain. Kita mengambil hak orang lain. Kita menyengsarakan orang lain. Padahal hal-hal yang buruk itu tidak ingin dan kita tidak mau terjadi pada diri kita semuanya adalah karena kurangnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan, melanjutkan kenapa orang-orang itu kemudian meminta disempurnakan takaran dan timbangannya kepada orang lain. Tetapi ketika berlaku kepada orang lain mengurangi takaran dan timbangan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka itu meyakini bahwa mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang hilang dari kita semuanya. Kita mengira kadang-kadang bahwa sesuatu itu yang penting orang tidak tahu. Yang penting nanti bisa diselesaikan dengan uang dan lain sebagainya. Yang penting nanti mulut orang bisa ditutup. Yang penting nanti bisa diancam dan lain sebagainya. Memang kadang-kadang seseorang yang melakukan kejahatan di dunia itu selamat dari hukuman di dunia. Tetapi belum tentu akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun li yaumin 'adzim, pada hari yang sangat dahsyat sekali. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari manusia berdiri berbaris di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima hisab dan timbangan yang sebenar-benarnya. Di dunia manusia bisa dikelabui. Kesalahan kita semuanya tidak ada yang tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya kadang-kadang masih menutup dosa dan kesalahan seorang di dunia ini. Dengan harapan agar bisa bertobat dan menyesali kesalahan-kesalahan dan dosanya. Tetapi nanti di hari kiamat paling tidak seseorang yang sudah melakukan dosa-dosa itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang ringan. Paling tidak. Apakah hisab yang ringan itu akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang pernah dilakukan di dunia itu. Lebih berat lagi ketika Allah Subhanahu wa taala betul-betul menghisabnya. Ditunjukkan pada yang melakukan kejahatan itu dan ditunjukkan kepada seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kami kunci mulut-mulut mereka. Tidak bisa ngomong. Wa tukallimuna aydihim, tetapi kemudian tangan-tangannya yang menulis, yang menyaksikan, tangan juga ikut menyaksikan, berkata berbeda dengan apa yang diucapkan oleh mulutnya.
wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kakinya juga bersaksi bima kanu yaksibun, apa yang pernah dilakukan di dunia dulu. Inilah jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun yang kita lakukan akan dihisab, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan taubat kepada kita semuanya. Karena tidak ada satupun di antara kita yang belum pernah melakukan satu kesalahan, melakukan kezaliman terhadap orang lain. Kita berharap kalaupun nanti dihisab, Allah menghisabnya dengan hisaban yasiro, hisab yang ringan, yang hanya ditunjukkan kepada diri kita dan tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hisab yang berat yang akan ditunjukkan kepada seluruh umat manusia, dibongkar rahasia kita dan kemudian dibalas dengan adab siksa neraka. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah Jumat pada siang hari ini, marilah kita semuanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan, agar selalu diluruskan hati kita untuk melakukan timbangan-timbangan, menegakkan timbangan dalam hati kita, sehingga amalan-amalan kita pun tegak dengan timbangan-timbangan dan takaran-takaran yang benar. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أصلح ولاة المسلمين اللهم أصلح ولاة المسلمين اللهم أصلح ولاة المسلمين اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من قامة الصلاة. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. الله أكبر.